Kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan on Location di ajang Alobank Festival 2022. Sobat Cuan, tepuk tangannya boleh ya. Biar terus semangat dan langsung jadi sultan setelah ini karena kita ngobrolnya sama sultan-sultan di sini yang udah berhasil ya melalui berbagai macam gelombang. Kalau tadi Ko Michael bilang pelaut yang handal tidak lahir di laut yang tenang, tidak. Market kita juga tidak menjanjikan selalu tenang-tenang dan damai ya. Nah, mungkin pertanyaan Sobat Cuan nih tadi, terus harus gimana dong saya? Mulainya harus kayak gimana? Apa yang harus dilakukan ketika memang mau mulai investasi saham? Nah ini sambil sharing juga apa yang dilakukan Ko Michael waktu itu. Sekaligus juga memberikan arahan nih untuk Sobat Cuan yang masih nanya, terus harus gimana dong Kak? Mulainya harus gimana dong Kak? Apa yang harus dibeli duluan nih misalnya kayak gitu. Apa yang harus disisihkan dulu, ongkos belajarnya berapa? Nah biasanya kayak gitu-gitu nih Ko Michael. Oke, pertama rules utama dalam investasi adalah selalu gunakan uang dingin. Jadi uang dingin itu uang yang dimana tanpa uang ini pun kalian tetap bisa hidup. Untuk kebutuhan premier kalian seperti makan, seperti bayar listrik, untuk kehidupan sehari-hari, itu udah nggak akan kepake dari uang dingin. Sehingga kalau seandainya investasi kita nilainya jatuh, kita masih akan fine-fine aja. Itu satu, karena mental sama psikologis di dalam investasi itu penting. Yang kedua, teman-teman harus tahu jati diri teman-teman sebagai investor itu kemana. Karena banyak banget contohnya ya, mungkin saat ini banyak yang mengidolakan Warren Buffett. Sementara milenial yang baru tuh lebih idolanya beda lagi. Ada Cathie Wood, kemudian ada Camat Patila, dan itu semua punya gaya investasi yang berbeda. Jadi ketika teman-teman ngefans sama Warren Buffett, belum tentu investasinya Warren Buffett itu cocok dengan profil resiko kita masing-masing. Jadi ketika kita investasi, jangan mikir cuan dulu, mikir resikonya dulu. Nah next ke depan, itu teman-teman bakal lebih unggul lagi. Emang harus pikirnya jelek-jelek dulu berarti ya? Yes. Iya ya, kenapa ya? Biar kalau memang terjadian udah siap ya? Yes. Oke, kalau ngefans sama Warren Buffett, saya emang ngefans sama Michael Yo aja lah ya. Dengan cara investasinya. Nah, belajarnya perlu berapa lama sih kok untuk menjadi seorang profesional seperti sekarang? Perlu gak sih memang diperlukan bekal kombinasi pemahaman teknikal dan fundamental yang cukup baik untuk bisa melalui badainya pasar atau market? Pertama mengenai masa belajar itu relatif setiap orang masing-masing. Tapi dari kacamata saya, selama ini saya melihat rata-rata kalau orang konsisten selama 2-3 tahun, dia bakal bisa menjadi seorang yang level up gitu. Selama 3 tahun. Dan untuk kedepannya, ketika kita investasi sebenarnya bukan cuma masalah cuan dan rugi. Tapi ada something pelajaran yang bisa kita tangkap, baik itu dari teknikal ataupun dari fundamental gitu. Tapi yang paling pertama waktu itu kalau Ko Michael memang pelajari apanya dulu? Kombinasi secara fundamental dan teknikal menjadi salah satu dasar pemilihan saham yang dimiliki atau enggak sih? Pertama, saya justru pelajarinya itu fundamental. Karena profil saya sedikit agresif, saya sering memperhatikan pergerakan harga, saya masuk ke teknikal. Dan at the end of the day, saya combine kedua hal itu Kak. Oke, berarti sebenarnya fundamental yang bagus pun juga ya menjadi salah satu acuan juga kan. Benar. Ya. Nah kalau dari Rio sendiri seperti apa? Dibutuhkan pemahaman itu juga nggak sih ketika belajarnya awal akhirnya ya saya tahu fundamentalnya, saya kombinasikan dengan teknikalnya, saya entry level deh. Kalau dari saya sendiri sih tidak ada yang namanya harus fundamental banget, teknikal banget, nggak ada gitu ya. Jadi menurut saya sih teman-teman welcome aja, fundamental berguna ya, teknikal berguna, bandarmologi semua itu berguna gitu ya. Tapi tergantung tempatnya tertentu gitu ya. Misalnya kalau teman-teman pakai fundamental ke saham gorengan ya saya sarankan jangan. Jadi tergantung saham yang teman-teman pengen masukin. Tapi bagusnya lagi kalau teman-teman bisa fundamental, teknikal, bandarmologi itu paket komplit banget gitu ya. Paket komplit banget gitu ya. Jadi semakin banyak pilihan yang teman-teman bisa masukin seperti itu. Jadi untuk ilmu jangan teman-teman batasin aku hanya bisa fundamental, aku hanya bisa teknikal, enggak. Teman-teman aku yakin bisa semua seperti itu. Dan juga kalau dari saya sendiri tekankan terus semangat untuk belajar gitu ya. Saya yakin untuk media belajar tuh sekarang udah banyak banget ya. Di YouTube udah banyak gitu ya, di Instagram udah banyak. Bahkan Ko Michael Yo juga kan sering ya ngasih edukasi. Di saya juga sering ngasih edukasi karena kami percaya ketika kita memberikan ilmu kita ataupun kita sharing ya. Kalau saya sih merasa nggak ada yang namanya guru tapi kita lebih sharing-sharing pengalaman. Disitulah teman-teman supaya berani ke depannya. Kita saling pengalaman yang udah punya pengalaman gede gitu ya. Kita sharing pengalaman di situ tuh kita jadi lebih terasa. Jadi teman-teman misalnya kayak Ko Michael Yo, dia hebat banget di teknikal. Nah,
sebagai guru lah dia di situ. Nah cari lagi yang fundamentalnya, terus yang scalpingnya siapa. Nah tapi dikombinasiin gitu ya. Jangan misalnya kita cuman satu doang, jangan gitu. Dikombinasiin. Fundamental pun bagus banget menurut saya, penting banget gitu ya, penting banget seperti itu. Oke, ini dari Rio penting banget fundamental, kombinasinya juga ada dari Michael juga sama begitu ya. Nah kalau misalnya dari Pak Indra sendiri melihat tren investasi khususnya di saham nih untuk para milenial seperti apa sih Pak Indra? Mike ya Pak. Lupa saya. Ya sekarang saya lihat sudah karena era digital ini membuka orang bisa belajar dengan cepat dari mana aja, dari berbagai sosial media begitu dan juga internet gitu ya. Saya lihat sekarang mulai ada awareness-nya lebih banyak di anak-anak muda nih dibanding anak-anak orang tua. Iya. Benar. Ketimbang di generasi kolonial ini ya. Jadi itu yang saya lihat gairahnya pada belajar ya seperti Mas Rio ini gitu, yang nggak pernah berhenti untuk selalu belajar, selalu dengar ini ya terus nyoba, kemudian dari situ kemudian dapat learning juga dan kemudian muncullah sudah muncul literasi secara financial ya untuk ke saham. Saya lihat itu yang kelihatan banget gitu. Makanya sekarang kalau muncul kayak investasiku itu saya rasa juga menjawab dari berkembangnya tumbuhnya demand dari anak-anak muda gitu. Siapin uangnya uang dingin kalau kata Ko Michael, uang pinjam orang tua juga nggak apa-apa kalau kata Rio ya, uang pinjam orang tua tapi yang jelas harus dikomitmen dibalikin. Terus kemudian kombinasi deh tuh ya, fundamental, teknikal, jangan pernah berhenti belajar, cari gitu ya, cari siapa sih kira-kira yang memang cocok dengan gayanya Sobat Cuan karena masing-masing beda gitu. Nah, kira-kira kalau gayanya Bram sama nggak ya? Gaya tradingnya Bram? Saya sama Bram dulu ya, gaya tradingnya sama nggak Bram? Nah kalau untuk gaya trading nih pastinya setiap orang punya karakter dan style masing-masing. Beda-beda ya. Tergantung tadi ada yang teknikal, lalu juga fundamental. Tadi juga Mas Rio sebut ada bandarmologi. Dimension loh. Ini kan juga masing-masing, tapi yang harus kita tahu adalah profil resikonya seperti apa. Bener banget Bram kece. Bram mungkin ada yang mau nanya kali Bram? Nah pas banget ini Maria ada yang mau nanya karena juga penasaran dengan investasi dengan Kak siapa? Tias. Kak Tias, silakan mau tanya ke siapa? Ke Kario. Ya, Kak aku mau tanya nih kalau misalnya untuk kita yang masih baru nih ya. Itu lebih bagus kalau misalnya kita belajar dulu, belajar ilmunya dulu. Terus prakteknya nanti kalau udah bisa. Atau kita praktek sekaligus belajar. Soalnya kan kalau misalnya kita belajar dulu kan takutnya kayak nggak mudeng-mudeng atau gimana. Nanti prakteknya jadi lama terus kayak keburu gimana gitu kan. Nah itu baiknya gimana sih Kak? Praktek sambil belajar apa belajar dulu baru praktek? Terima kasih. Kario silakan Kak. Oke saya jawab ya. Jadi untuk kita di saham itu saran saya sih pastinya jangan cuma sebagai teori gitu ya. Pastinya harus dicoba dulu. Karena kita itu dalam otak kita sendiri lebih tercermin sesuatu yang kita salah ketika kita perbaikin itu lebih diingat daripada kita cuma baca buku misalnya jangan beli ini kayak gini ya itu kurang menarik tapi lebih ke pengalaman sendiri gitu ya. Nah dari saya sendiri saya tekankan perbanyak prakteknya ya tapi saran saya dengan modal kecil. Kenapa? Jangan nanti ketika kalian udah jago nggak ada modal lagi buat apa begitu ya. Jadi per minimalisasi ataupun persedikit modalnya dulu ketika masih belajar. Nah ketika udah mulai PD-nya ini dalam tanda kutip udah mulai konsisten ya, bukan cuma ketika cuan langsung top up, enggak. Udah mulai konsisten dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan profit. Nah naikin lagi naikin lagi dananya seperti itu. Tapi saran saya harus pakai dana kecil dulu. Karena seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai ketika kalian udah jago, nggak punya dana lagi. Udah kebanyakan cut loss gitu ya sebelumnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi praktek itu adalah belajar ya. Jadi praktek langsung di situ langsung ingat ya. Kok Michael mungkin ada yang mau ditambahin kok? Belajar dulu baru ntar praktek atau ya praktek aja langsung? Ketika kita membaca buku teori itu kan artinya kita belajar dari pengalaman orang lain. Uniknya kalau di market pengalaman orang lain itu nggak bisa jadi pengalaman kita. Kita mesti create our pengalaman untuk menjadikan our teori. Jadi dua itu harus di-compare bareng gitu. Gak bisa ya nyamain, ini tuh Warren Buffett kok beli ini tiba-tiba untungnya sekian besar. Atau mungkin Paulo Kengkong kok dapetnya beggar mulu gitu ya, kok gue gak dapet gitu. Gak bisa ya diadapted gitu pengalaman orang lain. Oke, Bram lagi Bram?
Ada yang mau nanya? Udah ada nih Maria yang siap nanya juga yang masih Sip. penasaran begitu. Dan pastinya kita kasih hadiah dulu dong buat yang nanya. Selamat. Thank you. Nah selanjutnya dengan Kak siapa ini Kak? Angel, Kak Angel silakan mau tanya sama siapa? tanya sama Mas Rio. Fansnya banyak pasti ya. Itu kan Mas Rio kan waktu itu kan udah nggak punya dana tapi nggak diizinin. Gimana kalau udah punya dana tapi minta izin orang tuanya tuh susah gitu. Gimana solusinya? Kira-kira. Kamu ada duitnya tapi orang tuanya nggak ngizinin gitu ya. Gimana misal gitu. Kadang Oke, kalau Rio nggak ada dana minta sama orang tuanya. minjem kan. Minjem walaupun nggak diizinin tapi boleh gitu dikasih. Nah ini ada nih duitnya tapi susah Iya, minta semisal izinnya. punya uang gitu. Sebenarnya mungkin kekhawatiran orang tua adalah takut takut loss terus nggak bisa kontrol lossnya gitu ya. Jadi mungkin takut anaknya jadi trauma kali ya nggak sih Rio? Nah ini gimana nih caranya? Nah kalau dari saya sendiri sih misalnya ketika orang tua nggak setuju, terus kita punya dana posisinya ya. Berarti kalau saya sih dulu itu pakai yang namanya ada akun virtual ataupun misalnya kita pakai akun-akun yang uang ecek-ecek gitu ya. Ketika udah mulai konsisten ataupun udah mulai profit dikasih tunjuk nih, Ma aku dengan duit segini walaupun duit ecek-ecek bisa cuan loh gitu ya. Dan juga kalau ada juga ya memang kita kalau nggak diizinin ya kita coba gitu ya, kita coba ya. Kalau saya sih akan saya coba gitu ya. Karena kita harus pahamin orang tua memang takut kita gagal. Orang tua pasti takut kita gagal, tapi kita harus buktikan kalau kita bisa. Ya makanya kita harus banyak-banyak di situ untuk meyakinkan dengan prestasi ya, bukan cuman basa-basi gitu ya. Karena seiring waktu ketika kita kasih tahu, mereka akan mengerti. Bahkan ya misalnya ya orang tua saya yang awalnya nggak setuju, bahkan sekarang udah mendukung banget begitu ya. Karena udah mulai ada hasilnya ya, udah mulai ada hasilnya. Jadi ya nekat sih perlu ya kadang ya, nekat perlu tapi itu tadi ya dengan teman-teman jangan sampai pakai uang panas ya, jangan sampai ngutang di mana-mana terus teman-teman pakai jadi teman-teman jadi ribet. Kalau memang pakai duit sendiri ya saya rasa kalau duit sendiri udah udah tanggung jawab sendiri gitu ya. Udah bisa dicoba sedikit-sedikit. Nah, dicoba diinvestasikan gitu ya. Kalau dari saya sendiri teman-teman kalau dari saya ya dulu ya, saya mikir di saham ini penting banget. Karena kalau di zaman dulu ya kalau saya lihat pemikiran orang tua mereka berasumsi kerja itu hanya bisa dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kerjanya. Tapi sekarang kita bisa kerja dimanapun pakai smartphone. Nah itu yang kita memang dari segi pemikirannya beda. Nah disitulah kita kasih tunjuk nih, kita kasih tunjuk buktinya. Bukan cuman kita kasih tahu basa-basi mam ini enggak. Ya kasih tunjuk buktinya gitu ya. Jadi teman-teman sekarang udah bisa loh. Pakai HP aja teman-teman dimanapun bisa transaksi saham. Misalnya kayak saya nih dulu ya, ketika saya kuliah nih ya, lagi ujian pun saya transaksi saham loh. Ya, transaksi saham loh saya ya, lagi kuliah, lagi ujian gitu ya. Saya ujiannya lumayan rumit banget, tapi saya sempat transaksi saham di situ ya. Disitulah di sini saya yakin teman-teman bisa melek ya, udah bisa terjun mulai ke saham gitu ya. Dicoba dulu aja gitu ya. Karena ketika kita belum coba, kita belum tahu hasilnya. Jangan sampai kita nyerah duluan gitu ya, jangan sampai nyerah duluan. Karena sekarang saya rasa fasilitas sudah banyak, misalnya sekuritas nih ya, kayak yang sekarang saya pakai sekuritas investasiku nih ya, itu sangat friendly banget ya. Saya kemarin nggak nyampe 2 hari udah bisa saya hafal fiturnya, ya fiturnya udah bisa hafal dan juga udah bisa saya pakai. Dan sejauh ini saya pakai dari bulan 2 ya, dari bulan 2 sampai bulan 6, sejauh ini saya pakai itu terus jadinya gitu ya. Karena memang usernya cuma pakai HP doang ya, karena sekarang posisinya kan saya kan kerja nih ya, saya kerja otomatis ya pasti curi-curi waktu ya, curi-curi waktu ketika saya trading gitu ya. Cuman pakai HP doang, saya pakai investasiku, ternyata bisa menghasilkan cuan yang di atas dari gaji saya, seperti itu ya, di atas dari gaji saya. Makanya dari saya sendiri teman-teman udah bisa melek finansial, udah bisa juga coba terjun ke saham gitu ya. Saran saya kalau teman-teman mau usernya yang friendly, teman-teman masuk ke investasiku karena saya udah masuk ke sana dari bulan 2 gitu, dari bulan 2 dan stay sampai sekarang gitu, seperti itu. Oke, gitu tuh arahannya ya Sobat Cuan ya. Bukan pesan sponsor karena pengguna langsung ya kan, pengguna langsung investasiku. Jadi emang kalau dilihat-lihat saham itu ya untuk supaya kenalnya ya kok harus mulai ya, memang ya.
nggak ada lagi ya. Yes, bagaimanapun tetap harus buka rekening dulu. Harus mulai. Nah itu sebenarnya awal-awalnya memang harus, maksudnya saham yang dipilih tuh mendingan apa sih, saham yang kayak gimana sih? Yang LQ45, nah, atau yang IDX30 yang memang udah kelihatannya udah tertracking, atau sebenarnya yang punya nilai volatilitas tinggi asal ya diselimuti dengan ekosistem yang baik pun bisa jadi pilihan. Saat ini pilihan saham itu beragam banget. Kalau dulu kita ributin masalah fundamental dan technical, kalau sekarang itu value stock dan growth stock. Dan Alobank itu termasuk salah satu growth stock yang dimana kita melihat pertumbuhannya ke depan, prospek pertumbuhannya ke depan, dan itu menjadi alasan investor membeli, yaitu melihat nilai intrinsic value-nya ke depan yang akan muncul. Sementara kalau yang biasanya ada di LQ45 itu rata-rata yang memang sudah mature, perusahaan yang sudah lama dan dia memiliki profil resiko yang lebih rendah. Tapi juga kalau profil resiko rendah ya pasti kenaikan upside-nya itu juga biasanya rendah. Iya ya, karena memang ya itu mekanisme pasar kan juga ikut juga ya, juga berlaku. Dan yang jelas ya pilihannya segampang aja untuk men-tracking. Lihat aja dulu, kenal dulu perusahaannya, kemudian pilih deh gitu ya sahamnya. Karena kan memang mindset investasi ini juga harus dimiliki oleh investor, mindset untuk futures nanti akan seperti apa ya. Bukan auto cuan, auto sultannya besok, hari ini beli besoknya di sultan. Gak gitu juga ya. Oke deh ya, Sobat Cuan, kita masih ada ngobrol lagi Bram, thank you. Nanti masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bram dan juga Sobat Cuan yang ada di sini. Mungkin bisa dilirik-lirik siapa yang mau tanya, masih ada hadiah juga, nanti Bram masih bawa hadiah untuk Sobat Cuan. Kita akan balik lagi setelah ini, usai jeda tetap bersama kami di Cuap-Cuap Cuan on Location di Alobank Festival 2022.